Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Ayah, bunda, anak-anakku, sholih-sholihah semuanya. Yang pertama, yang paling utama, mari kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah SWT yang alhamdulillah pada kesempatan hari ini, alhamdulillah hari Sabtu tanggal 29 Maret 2025 kita sudah masuk ke hari 29. Insya Allah setelah ini akan masuk di hari terakhir, di hari ke-30 besok insya Allah. Bismillah. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih diberikan banyak sekali kenikmatan yang bahkan kalau kita hitung nikmatnya Allah SWT itu tidak akan pernah bisa kita hitung. Maka mari kita ucapkan syukur terbaik kita dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bermuhajahah, untuk tetap memaksimalkan hari-hari Ramadan kita, di mana banyak sekali orang yang mungkin naudzubillah, mohon maaf, mungkin tidak bisa mendapatkan kenikmatan yang sama. Bisa jadi mereka sedang dalam kemaksiatan, bisa jadi mereka sedang lupa karena Allah, bisa jadi mereka bahkan sengaja melupakan Allah. Tapi tentu saja kita sebagai orang yang beriman, yang mempercayai bahwasanya Allah adalah Tuhan kita, maka kita harus tetap menjaga keistiqomahan ini. Kemudian sholawat serta salam kita curahkan kepada uswatun hasanah kita, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu bersholawat kepadanya, kemudian menghidupkan sunnah-sunnahnya, serta semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Allahumma amin. Ayah, bunda, anak-anakku, sholih-sholihah semuanya, di penghujung Ramadan ini saya mengajak untuk bermuhasabah, untuk mengintrospeksi diri kita. Sudah sejauh mana kita berlangkah, sudah sejauh mana kita berbuat kebaikan, pun juga bahkan berbuat hal-hal yang mungkin itu dilanggar atau mungkin dilarang oleh Allah SWT. Sudah 29 hari kita menjalankan ibadah suci di bulan Ramadan ini. Apakah kita sudah memaksimalkannya? Tinggal 1 hari, tinggal besok saja. Apakah kita masih disibukkan dengan hal duniawi atau bahkan lebih parah dari itu? Kita seharusnya benar-benar tahu apa yang sudah kita laksanakan, apa yang sudah kita buat, apa saja yang sudah kita kerjakan selama bulan Ramadan ini. Apakah sholat kita sudah kita maksimalkan? Apakah amalan-amalan lainnya sudah kita maksimalkan? Sholat sunnah kita, sholat malam kita, sholat duha kita, sholat syuruk kita, sholat Jumat kita, zikir kita, mohon ampunan di bulan maghfirah ini, bulan penuh pengampunan ini, apakah kita sudah meminta? Karena sangat-sangat miris ketika kita menjalankan bulan suci Ramadan ini apabila kita juga tidak mendapatkan ampunannya. Syahrul maghfirah, bulan penuh pengampunan. Allah sudah berikan kesempatan atau momentum yang sangat-sangat baik ini di bulan suci Ramadan ini, terlebih di 10 hari terakhir ini, terlebih di sisa-sisa waktu di bulan Ramadan kali ini. Apakah kita sudah benar-benar memaksimalkannya? Atau hanya kita yang penting jalan saja, yang penting ya ikut-ikut saja dengan yang lain? Kalaupun belum, maka ayo. Kalau kemarin sholat 5 waktunya sebelum Ramadan, atau bahkan di awal Ramadan, atau di pertengahan Ramadan masih bolong-bolong, masih belum berjamaah, apalagi di masjid bagi yang laki-laki, maka ayo
mumpung masih ada momentumnya. Karena bulan Ramadan ini bulan pendidikan, syahrul tarbiyah, bulan yang digunakan untuk kita melatih diri. Kalau kita sudah melatih selama 1 bulan ini, atau bahkan di sisa Ramadan ini, kita bersemangat untuk melatih diri kita, membiasakan kebaikan-kebaikan yang mungkin sebelum bulan Ramadan kita belum bisa maksimalkan, kita belum bisa biasakan, maka ayo kita biasakan. Biar nanti ketika selepas Ramadan kita bisa sudah terbiasa, terbentur. Harus kita paksakan memang. Dan ternyata bisa loh, ternyata bisa. Kita yang mungkin sebelum bulan Ramadan sholatnya masih bolong-bolong, sholatnya masih belum ke masjid, ternyata bisa ke masjid. Bisa. Kenapa? Karena lingkungannya, karena vibes-nya, suasananya. Ada diskon nih di bulan Ramadan, pahalanya gede. Oh, ayo kita berbondong-bondong ke masjid. Oh, ternyata bisa ya. Di sebelum bulan Ramadan ternyata belum bisa khatam Al-Quran 1 bulan sekali. Oh, ternyata ketika bulan Ramadan ternyata bisa. Karena apa? Karena semangat, karena mau. Dipaksa, habis subuh berapa lembar, habis zuhur berapa lembar. Oh, ternyata bisa one day one juice. Oh, ketika sebelum Ramadan puasa itu rasanya berat, tapi ketika bulan Ramadan ternyata biasa aja, jalan-jalan aja, nggak lapar banget, nggak haus banget. Kemudian sholat duha kita, sholat syuruk kita, sholat malam kita yang bahkan mungkin sangat luar biasa gitu ya. Sholat tahajud menjadi salah satu sholat sunnah yang itu paling luar biasa. Kalau kita lagi pengen sesuatu, benar-benar pengen, kalau kata Jalaluddin Al-Rumi itu, kalau kita benar-benar sungguh-sungguh, maka tempatkan sholat tahajud di hari-hari kita. Kalau benar-benar sungguh-sungguh, maka harus ada tahajudnya. Kalau belum tahajud, bisa jadi belum sungguh-sungguh. Teman-teman, di sisa-sisa bulan Ramadan ini, yuk kita bareng-bareng bermuhasabah, introspeksi diri kita sudah sejauh mana kita melangkah, apakah lebih banyak amalan-amalan kebaikan atau bahkan sebaliknya, agar kita bisa terbuka, hati kita bisa merasakan apa sih salah kita, apa sih kekhilafan kita, agar kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kemudian ada keutamaan selepas bulan Ramadan. Kita akan memasuki bulan Syawal. Maka pada bulan Syawal ini ada anjuran untuk melaksanakan puasa sunnah di bulan Syawal. Kita dapat melaksanakannya selama 6 kali. Tidak harus selama dari mungkin katakanlah hari Senin sampai hari Sabtu, tidak harus. Bisa mungkin di hari Senin dan Sabtu dulu, di hari Senin dan Selasa dulu. Kemudian mungkin Rabu dan Kamis ada agenda untuk bersilaturahmi, tidak berpuasa dulu, tidak masalah. Dilanjutkan di hari berikutnya, bisa di hari Jumat maupun Sabtu. Yang terpenting adalah selama bulan Syawal nanti kita bisa melaksanakan, daripada kita mungkin di bulan Ramadan ini, mohon maaf, jor-joran, kemudian selepas Ramadan tidak lagi. Lebih baik mungkin di Ramadan ini kecil-kecil dulu, tapi dilanjutkan terus sampai bahkan nanti ketika kalau Allah izinkan kita bertemu dengan bulan Ramadan lagi. Maka ya teman-teman, di momentum terakhir bulan Ramadan ini kita maksimalkan betul-betul. Dan nanti selepas Ramadan di bulan Syawal, mari kita maksimalkan juga amalan-amalan kita. Jangan sampai hanya di bulan Ramadan saja, tapi kita lanjutkan di bulan Syawal ataupun juga bulan-bulan lainnya. Kalau kita memang benar-benar ingin mendapatkan predikat takwa, maka ayo kita maksimalkan. Seperti halnya kata sahabat Nabi, ketika sahabat Nabi bertanya, Umar bertanya kepada Ubay bin Ka'ab,
bagaimana takwa itu. Definisi takwa itu bagaimana? Beliau menjelaskan bahwasanya seperti halnya aku berjalan tetapi sangat-sangat berhati-hati. Karena dalam menjaga ketakwaan ini itu akan sangat banyak sekali rintangannya. Bisa jadi ada durinya, bisa jadi ada lubangnya, bisa jadi ada kelok-keloknya, ada saja ujiannya. Maka seperti halnya tadi yang sudah saya sampaikan, innamal amalu bil khawatim, tergantung akhirnya. Kalau kita ingin mendapatkan predikat takwa bukan hanya di bulan Ramadan ini, tetapi juga di kehidupan kita sampai nanti kita meninggal, sampai akhir hayat kita, maka ketakwaan ini harus kita jaga, teman-teman. Berat memang, tapi harus benar-benar kita usahakan. Karena apa? Karena pahalanya adalah surga. Maka selepas bulan Ramadan, kebiasaan-kebiasaan baik kita harus benar-benar kita jaga agar ketakwaan kita dapat selalu kita jaga, kita dapat selalu istiqomah bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Jangan hanya sendiri, karena istiqomah itu tidak bisa sendiri, harus bersama-sama, bersama dengan keluarga kita, bersama dengan jamaah kita, lingkungan kita, pun juga orang-orang di sekitar kita. Semoga Allah selalu menjaga kita, menjaga lisan kita, menjaga hati kita, dan seluruh hal-hal yang mungkin ingin kita. Terakhir, teman-teman, ayah, bunda, anak-anakku, apabila ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya berdoa kepada diri saya pribadi pun juga ayah, bunda maupun anak-anakku, semoga seluruh amalan yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini dapat diterima oleh Allah. Salat kita, sujud kita, zikir kita, sedekah kita, sholat malam kita, sholat fardu kita, sholat sunnah-sunnah lainnya dapat diterima oleh Allah SWT. Dan tentu saja ampunan kita, memohon ampunan kita kepada Allah untuk dapat dihapuskan dosa-dosa kita, diampuni dosa-dosa kita, dan semoga kelak kita dapat dipertemukan di surganya Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat menjalankan kesempatan terakhir atau momentum terakhir di bulan suci Ramadan ini dengan penuh semangat dan penuh niatan kebaikan untuk Allah SWT. Akhirul kalam, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.